Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma alimna wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina. Allahumma ansurna wal muslimin al mazlumin fi Filistin wa fi kulli makan. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang dengan nikmat dan taufiknya kita bisa berkumpul pada sore hari ini di tanggal 9 Al-Muharram menjelang pergantian waktu menuju tanggal 10 Al-Muharram, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan ilmu nafi dan kita bisa mengamalkan ilmu kita dengan segala keterbatasan kita, dan semoga Allah ampuni segala kekhilafan dan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bahwa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Dan ternyata jalan keluar dan rezeki yang tidak terduga itu bukan hanya jalan keluar dan rezeki secara zahir, bukan hanya jalan keluar dan rezeki secara material, tapi lebih dari itu. Dan lebih penting dari itu, di antara makna jalan keluar dan rezeki juga ketenangan hati dan jiwa dari rasa sedih dan rasa galau, dan dijaga dari overthinking, dan dibuat ridho oleh Allah ketika menghadapi masalah-masalah hidup. Karena nggak semua masalah hidup itu berakhir sebelum kita wafat. Ada banyak masalah hidup itu nggak berakhir sampai kita wafat. Nah, kalau yang diandalkan hanya pertolongan secara zahir, maka kita akan terpukul dan akan hidup di tengah-tengah kesedihan. Ada masalah yang tidak ada solusinya. Jadi kalau pola pikir kita bahwa pertolongan atau jalan keluar atau rizki itu hanya sebatas materi dan hal-hal yang zahir dan kasat mata, bagaimana menghadapi masalah yang bernama kematian contohnya?
bagaimana menghadapi atau menjalani hari-hari ketika kita ditinggal oleh orang-orang tercinta kita. Itu nggak ada solusinya. Apabila orang-orang yang terdekat dan orang-orang yang kita sayang itu wafat, itu nggak bisa dijawab. Dan orang akan terpuruk dan hancur. Makanya di antara jalan keluar dan rezeki adalah ridho. Dihilangkan dari kesedihan yang mendalam. Tanpa menghilangkan kesedihan dari sisi rahmah. Sedih itu penting. Tapi bedakan sedih yang merusak dengan sedih yang positif. Sedih yang positif itu adalah sedihnya Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mengatakan, Innal aina la tadma' wal qalba la yahzan wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun. Ketika Ibrahim wafat, putra Rasulullah SAW, Nabi SAW mengatakan sesungguhnya mata ini meneteskan air mata dan hati ini sedih. Dan sesungguhnya kita benar-benar berduka di saat kita berpisah dengan engkau. Itu menunjukkan bahwa orang-orang besar dan laki-laki sejati itu menangis. Menangis. Laki-laki sejati itu menangis. Siapa yang meragukan kelaki-lakian Rasulullah SAW? Beliau menangis. Dan beliau sedih, tetapi sedih dan tangisan beliau itu lahir dari rahmah. Dalam rangka mengamalkan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah dan ungkapkanlah kasih sayangmu kepada yang ada di bumi. Niscaya Allah akan memberikan kasih sayang. Niscaya yang ada di atas langit akan menyayangimu. Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama, dalam hadits lain kata Rasulullah SAW, sesungguhnya yang disayang oleh Allah hanya hamba-hamba yang bisa mengungkapkan kasih sayangnya. Dan salah satu bentuk ekspresi kasih sayang ketika kehilangan orang-orang yang kita sayangi adalah air mata. Makanya kata para ulama akidah, jika Nabi SAW menangis di saat kehilangan anak atau kehilangan orang-orang yang beliau sayangi, maka yang aib atau yang tercela adalah yang gak nangis. Dan ini menunjukkan menangis itu tidak bertentangan dengan kesabaran. Dan ini menariknya, dan ini terus terang tantangannya. Dari sini kita bisa tahu bahwa dalam menghadapi sebuah masalah, kita tuh dituntut mengamalkan lebih dari satu amalan hati. Nah itu susahnya. Ngerjain satu amalan hati aja udah susah, apalagi lebih dari satu amalan hati. Contohnya tadi ketika anak Nabi SAW wafat, beliau mengamalkan amalan hati yang bernama kesabaran. Tapi di waktu yang sama, beliau juga mengamalkan amalan hati yang bernama rahmah, kasih sayang. Jadi dua amalan itu berjalan paralel. Sehingga tidak tepat jika dikatakan air mata itu adalah bukti kita tidak sabar. Enggak. Dan itu bisa dibedakan. Karena nanti kita bahas tentang kesabaran ya. Karena makna dari sabar itu bukan tidak meneteskan air mata. Inti dari kesabaran adalah menahan diri agar tidak melakukan hal yang haram.
Sebagaimana makna kesabaran bukan pasif atau diam saja. Karena makna kesabaran adalah menahan diri atau emosi atau nafsu agar kita tidak offside, agar kita tidak melakukan hal yang haram. Tapi intinya sekali lagi, orang yang bertakwa itu akan diberikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Dan salah satu maknanya adalah dikuatkan hatinya, tadi dijaga dari kesedihan yang merusak, dan juga kemarin kita bahas diberikan kayak taufik untuk meyakini bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan itu yang terjadi, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan tidak akan terjadi. Sebagaimana dalam surat At-Takwir ayat terakhir, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin, apa yang kalian inginkan enggak akan berhasil kecuali apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi SAW, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Apabila seluruh manusia berkoalisi dan bersepakat untuk mensupport Anda, mereka nggak akan berhasil kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk Anda. Dan apabila seluruh manusia bersepakat untuk menjegal Anda, mereka tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah tetapkan kepada Anda. Itu hadits Ibnu Abbas. Oh, kalau tapi kan sama aja Ustaz. Intinya kan gagal-gagal juga. Ya nggak sih? Apabila seluruh manusia bersepakat untuk untuk menjegal kita atau untuk menjegal Anda, untuk menjatuhkan Anda, tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah tetapkan. Sama aja nggak? Kan lebih enak, mungkin lebih simpel dipahami apabila kalau Anda beriman seluruh manusia menjegal Anda tidak akan berhasil. Titik. Itu kan lebih enak ya dengarnya. Kalau Anda bertakwa maka seluruh manusia bersepakat, atau apabila manusia bersepakat untuk menjegal dan menjegal Anda, maka mereka tidak akan berhasil. Titik gitu loh. Lebih enak gak dengarnya? Iya, lebih enak. Enakan mana? Yang pertama, yang kedua? Hah? Lebih enak mana nih? Yang pertama atau yang kedua? Kedua. Oke, yang kedua. Yang disabdakan Nabi SAW, yang pertama, yang kedua? Berarti? Nah, itulah hadirin lah. Harusnya tetap lebih enak yang pertama. Nah, tapi yang pertama kan berarti kan gagal-gagal juga. Oh iya, betul. Tapi bedanya adalah apabila kita terjegal karena ketetapan Allah, dan itu fakta dan yang kita yakini, itu suasana hati itu beda. Dan memang hasilnya beda dibanding kalau kita terjegal sebatas karena manuver manusia, hasadnya manusia, atau kejahatan manusia. Kenapa? Karena ketika kita mengetahui dan meyakini bahwa kita terjegal karena ketetapan Allah, atau kita gagal disebabkan ketetapan Allah, maka kita terjegal karena keputusan dari Al-Muhsin yang maha baik kepada kita, Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha sayang ke kita, Al-Wadud yang maha mencintai kita, Al-Karim yang maha dermawan. Sama atau beda kalau begitu? Beda.
Beda. Kalau pemikiran kita dan keyakinan kita berhenti sampai lo yang buat gue gagal, oh itu dendam kesumat sampai kita mati. Bisa jadi. Itu membuat kita susah memaafkan orang. Gara-gara kamu, saya akhirnya nggak dapatkan ini. Tapi kalau itu masih koma, belum titik, iya memang secara teknis dia yang hasad sama kita, dia yang buat kita gagal. Tapi Allah berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu. Mereka nggak akan berhasil kecuali ini dikehendaki oleh Allah dan ditetapkan oleh Allah. Berarti intinya mereka atau Allah Subhanahu wa taala? Allah. Kalau intinya Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin tanpa hikmah. Nah, itu. Nggak mungkin tanpa ada pelajaran. Makanya orang-orang beriman kan kalau ada sesuatu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, engkau nggak mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada hikmah, tanpa ada kebaikan, tanpa ada pelajaran. Itu yang kita baca dalam surat Ali Imran ayat 191. Dan kesulitan itu kata Allah, inna ma'al usri yusra. Itu beda. Itu merubah perasaan dan suasana hati 180 derajat. Itu twistnya tuh 180 derajat. Gitu. Itu poin hadirin. Hadirin lagi opname di rumah sakit, lagi terkapar gitu loh, kayak tidur, lagi pokoknya sakit serius, jangan hadirin lah, ada seseorang, atau nggak usah sakit serius lah, pokoknya lagi sakit-sakit biasa lah, rumah sakit, terus pas bangun, ternyata di sisi kita ada teman kita, terus nyuapin obat. Nyupin obat aja gitu. Nah teman kita itu fakultas FK, Fakultas Kesehatan, gagal di semester 1 gitu. Tiba-tiba kita bangun, dia kasih obat. Kira-kira obat kita minum nggak? Kita minum apa enggak? Ya, dia gagal semester 1. Kita tolak. Pas kita tolak, dia bilang, tenang. Jangan lihat akunya. Ini udah ACC dokter. Gitu. Ini udah ACC dokter. Dan dokter kita profesor terbaik di Asia, misalnya gitu. Jadi dokter kita, dokter profesor terbaik di Asia Pasifik misalnya. Kira-kira ketika kita dengar bahwa ini udah di ACC, udah ditetapkan, udah disetujui sama dokter, kira-kira mangap nggak hadirin? Nah, berubah kan? Karena kita ini bukan dia, ini ada di balik dianya itu penting. Itu merubah peta. Bisnis kita dijegal gitu. Sakit hati. Tapi kalau kita, penjegalan ini itu bukan dia sebenarnya intinya. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allah. Law ijtama'at 'ala an yadurruka bi syai' lan yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. In ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai' lan yadurruka illa bi syai'in illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Kalau mereka ingin menjegal, mereka nggak akan berhasil kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Allah itu siapa? Oh, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Muhsin,
Al-Hakim. Alaihissallahu bi'ahkamil. Nah itu kan hafal ayatnya. Bukankah Allah pemutus yang paling bijak? Gak ada yang lebih bijak dari Allah SWT. Pasti bijak. Cuman kita gak ngerti. Itu. Gak paham. Nah itu yang sering buat kita marah-marah. Yang sering buat kita terpukul. Yang buat kita drop. Nah orang yang bertakwa itu jamaah, itu dikasih taufik untuk bisa memiliki hal-hal tersebut. Nah itulah. Makanya ini kebutuhan. Ini kebutuhan. Makanya mungkin masalah kemiskinan kita tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati kita Allah buat ridho dan yakin dan tetap produktif dalam hidup. Gitu. Karena kan kemiskinan tidak sama dengan ketidakproduktifan. Kita tahu ada sebagian ulama fakir miskin, tapi hidupnya sangat produktif. Gitu hadirin. Jadi nggak ada isu. Bisa jadi itu tadi penyakit seseorang tidak disembuhkan oleh Allah. Tapi solusinya apa dong? Katanya kalau bertakwa dikasih, iya penyakitnya nggak disembuhkan. Solusinya apa? Dibuat ridho. Nah, itu. Dibuat tenang tuh hati, walaupun sakit. Ada banyak orang sehat hati nggak tenang. Dibuat yakin bahwa ini ketetapan Allah kepada saya. Dibuat hati ini mudah mengingat Nabi Ayub misalnya, gitu loh. Orang lagi sakit serius, ingat kisah Nabi Ayub kan ngebantu hadirin. Nah itu dimudahkan sama Allah. Makanya Allah kasih rizki dari arah yang tidak Anda duga. Mayoritas kita, common sense-nya yang kita duga dan prediksi, kalau sakit, rizki atau solusi yang kita duga langsung atau disembuhkan. Padahal rizki atau jalan keluar tidak harus tentang kesembuhan. Ada beberapa opsi lain, gitu loh. Nah ini yang harus kita yakini ya hadirin. Dan harus kita renungkan bersama-sama. Oleh karena itu sekali lagi, disinilah pentingnya ketakwaan. Disinilah pentingnya ketakwaan. Makanya ada banyak orang yang berubah, bertaubat. Dan semenjak dia bertobat, dia gak pernah kaya lagi sebagaimana dulu. Tapi hidup mereka tenang. Dan lagi-lagi mereka tetap produktif. Mereka bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin. Dan bisa jadi sebagian mereka tidak kaya itu pilihan hidup. Nah itu. Itu loh. Kok hadirin senyum-senyum? Merasa terhibur atau itu pengalaman pribadi? Kayaknya lebih merasa terhibur kali ya. Oh ya, ya kan Imam Ahmad kan gitu. Nah ini pentingnya kita belajar tuh sehingga kita bisa melihat dengan cakrawala berpikir lebih luas. Nah itu penting hadirin sekalian. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Gitu, jadi masalah bertakwa ini tuh penting banget. Jadi harus diingatkan terus, disampaikan gitu. Dan sehingga ketika para ulama membawakan keterangan atau tafsir bahwa jalan keluar dan rizki itu dimaknai dengan taufik bertauhid kepada Allah, kita nggak meremehkan. Karena sebagian orang solusi dan solusi dan rizki adalah Anda mengetahui dan meyakini bahwa apa yang Allah inginkan
itu yang terjadi, dan kalau Allah tidak inginkan itu nggak terjadi. Sebagian orang menyeletuk, cuman gini doang Pak Ustadz. Jadi cuman gini doang, itu kan bahaya hadirin. Kenapa? Karena yang dia pikirkan, yang dia incar adalah kalau sekarang lagi jobless, besok dapat kerjaan gitu loh. Kalau hari ini jomblo, besok nikah gitu. Cepet banget Pak Ustadz. Ya itu. Kan bikin besok dapat jodoh. Kalau hari ini aspek negatif, besok positif. Jadi mikirnya begitu aja udah. Padahal hadirin sekalian, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia itu berpikir kalau diuji sama Allah dengan dikasih materi, dikasih status sosial, ia berpikir Allah sedang memuliakan saya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Tapi sebaliknya kalau dia diuji dengan diminimkan rizki atau tidak dikasih rizki, dia pikir dia sedang direndahkan. Kalla, bukan begitu berpikirnya. Bukan seperti itu. Yang benar adalah sebagaimana firman Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji manusia dengan keburukan dan kebaikan. Dan semua itu intinya adalah ujian. Karena jalan keluar yang sejati adalah ketika kita mentauhidkan dan beriman kepada Allah itu. Itu karena kalau dapat atau tidak, punya atau tidak, kaya atau miskin, sehat atau sakit, Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji manusia itu dengan keburukan dan kebaikan. Dan semuanya intinya hanya ujian. Itu surat apa, ayat berapa? Apa? Nanti kali yang di sini siapa tadi yang bilang? Ayah silakan. Jadi itu poinnya, jazakallahu khairan. Ya, kenapa? Apa? Oh iya, iya. Puasa nggak hadir yang itu? Antum puasa nggak? Nah, ya, dapat buka. Nah, itu lagi. Antum puasa? Ah ya, jazakallahu khairan. Jadi hadirin Allah muliakan. Nah, dan dijelaskan oleh Syekhul Islam dan lain-lain bahwa ujian keberhasilan itu seringkali lebih sulit daripada ujian kegagalan. Itu poin. Dan dijelaskan para ulama, mayoritas orang beriman itu berhasil kalau dikasih ujian yang gak enak. Dan mereka sabar. Tapi hanya sedikit orang yang berhasil ketika dikasih ujian keberhasilan. Itu hakikatnya. Gak mudah. Gitu loh. Kenapa? Banyak faktor. Di antaranya dari dulu yang ditanamkan di diri kita itu, ujian itu sama dengan kesusahan, kegagalan, dan apa? Cinta. Kenapa tiba-tiba cinta itu? Aduh. Penderitaan atau kesulitan hidup. Kenapa? Ngomong-ngomong, kenapa bicara cinta? Kesulitan. Jadi, bukan cinta. Oh, ya, nah. Cintanya sulit maksudnya. Nah, apa-apa. Karena lagi jatuh cinta kasih. Jadi, ya.
Jadi hadirin Allah muliakan, kan dari dulu kan secara umum kan common sense kita itu, apa pola pikir umum kita kan bahwa eh, apa ujian atau musibah itu kalau nilai jelek gitu loh. Nilai ujian dapat 4, dapat 5 gitu loh. Tapi kalau nilai bagus itu prestasi. Itu bukan ujian. Itu bukan musibah. Itu bukan ibtila gitu loh. Akhirnya apa defense mechanism kita, sistem pertahanan kita itu lengah kalau mendapatkan keberhasilan. Beda kalau kita mendapatkan kegagalan. Kan selalu demikian. Kita mikirnya yang ditanamkan tuh itu tadi. Kalau sakit itu ujian, kalau sembuh itu bukan ujian. Akhirnya, coba. Pada saat kita sakit, secara umum kita lebih dekat sama Allah. Ketika kita diuji sehat, banyak yang gagal. Lupa gitu lah. Kan selalu demikian. Atau seringnya demikian. Nah makanya pentingnya ini. Bahwa inti dari jalan keluar dan rizki adalah ketika kita beriman kepada Allah. Karena begitu kita beriman, bertauhid, apapun ujiannya pasti berhasil. Gitu. Mau ujian kegagalan atau keberhasilan, mau ujian kemiskinan atau ujian kekayaan, mau ujian sakit atau ujian sehat. Hadirin pasti bahagia, pasti berhasil. Itu. Nah itulah jalan keluar dan rezeki sejati. Nah itulah kenapa penuntut ilmu itu harus punya ketakwaan dan ngerti bagaimana atau apa yang dimaksud dengan solusi dan rizki gitu loh. Itu poin. Karena misal contoh kita bahas sedikit dunia belajar ya, dunia menuntut ilmu. Saya ingin tanya, misal contoh, kita masuk ke pelajaran tahfidz misalnya, belajar agama nih, tahfidz Quran. Saya mau tanya, kemampuan hafalan setiap murid sama atau beda? Beda. Maka itu akan menimbulkan dinamika sendiri. Gitu loh. Dan kalau parameter kita gagal hafal juz 30 walaupun berusaha adalah kegagalan, dan berhasil hafal juz 30 walaupun santai-santai adalah sebuah kesuksesan, oh bahaya itu hadirin. Ngerti nggak hadirin? Maksudnya ada banyak orang karena hafalannya kuat itu ngafalin juz 30 sebentar. Dan itu bisa disambi main, disambi ngomongin orang. Lu beneran serius. Orang kalau dikasih kejeniusan kan, padahal apakah itu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya? Bukan. Ahlul Quran kan bukan begitu. Al-Quran adalah bagaimana Al-Quran itu hidup di dalam kehidupannya. Nah dengan konsep ini akhirnya semua orang, baik yang hafalannya kuat maupun hafalannya sebaliknya, atau yang cerdas dan yang tidak cerdas, sama-sama bisa berhasil dalam belajar. Orang yang sekali baca paham dengan orang yang udah baca 10 kali, lalu banyak doa, istiqoroh, segala macam, dan tetap nggak ngerti-ngerti juga, bisa berhasil. Kan enak. Kan makanya belajar ilmu umum lah gitu. Kemampuan kita dalam mempelajari fisika kan beda-beda. Dan seringkali kita tuh divonis atau dijudge
sebagai murid yang gagal karena nilainya jelek, padahal udah jungkir balik, padahal udah habis-habisan. Dan karena kita nggak punya dasar seperti itu, akhirnya kita percaya. Padahal intinya tuh bukan puncak semua itu bukan ngerti atau tidak. Bagaimana kita bertakwa dan lalu kita beriman apa yang Allah kasih, apa yang Allah inginkan itu akan terjadi. Kalau Allah nggak inginkan itu nggak terjadi. Jadi ketika kita ditakdirkan biasa-biasa aja, bukan orang yang cerdas, bukan orang jenius, lalu kita berusaha memaksimalkan potensi kita, kita fine-fine aja dalam hidup, nggak merasa tersaingi, gitu. Nggak membanding-bandingkan, nggak hasad sama orang. Itu kan hidup itu ya, itu solusi hidup, itu jelas, clear itu. Tapi kalau hidup kita selalu nggak punya konsep itu, hadirin dapat 9,5, tapi satu kelas 9,6, panik hadirin. Iya, oleh 9,6, oh 9,5, merasa terpukul, akhirnya lupa bersyukur. Padahal kita udah maksimal, Jadi sekali lagi, jalan keluar, lalu dihilangkan kesedihan dan overthinking, dan meyakini bahwa apa yang terjadi itu ketetapan Allah, dan yang tidak terjadi itu karena Allah tidak kehendaki, itu dampaknya dahsyat dalam kehidupan kita sehari-hari. Punya dahsyat. Dampaknya dahsyat. Itu poin. Makanya kan hadirin sekalian, ketika Abu Talib tidak beriman, itu kan Nabi SAW sedih sekali hadirin. Lalu salah satu obatnya Allah turunkan ayat apa? Allah turunkan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Surat apa? Ayat berapa? Hah? 5 berapa? Hah? Bisa kurang? Ya enggak jawabannya hadirin. 56. Puasa enggak hadirin? Puasa. Ya enggak juga enggak apa-apa. Kan orang beda-beda. Tetap dikasih. Artinya kalau enggak puasa kasih temennya gitu maksudnya. Sehingga kita dapat pahala puasa teman kita. Jadi apa artinya? Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak memberikan hidayah kepada engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang kau cintai. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah, itu poinnya. Itu beda begitu turun ayat ini dan sebelum turun ayat ini, beda suasana. Kenapa? Karena jangankan Nabi SAW, orang beriman tuh tahu bahwa Allah tuh nggak mungkin salah kasih hidayah taufik. Karena Allah ahkamul hakimin. Dan penilaian Allah dan pilihan Allah itu udah paling tepat. Cuman kita nggak ngerti. Jadi obatnya itu konsep ini. Ini konsep powerful banget. Beneran powerful. Udah maghrib? Udah? Baik. Tapi kita akan lanjutkan insyaAllah pada maghrib. InsyaAllah ta'ala. Aku qouli hadza wa sallallahu. Bagi yang berpuasa selamat berbuka. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih umurana kullaha wa aslih ulata umurina innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas disampaikan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah. Fara'al Yahuda yasumuna yawma Ashura. Nabi SAW melihat orang-orang Yahudi itu berpuasa hari Ashura. Faqala lahum ma hadzal yawm alladhi tasumunahu. Hari apa ini sehingga kalian berpuasa di hari itu? Qalu hadza yawmun salih. Ini adalah hari yang soleh. Ini adalah hari yang baik. Hadza yaumun najallahu fihi bani Israil min aduwihim. Hari ini Allah selamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Fasamahu Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa pun berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ana haqqu bi Musa minkum fasamahu Rasulullah SAW wa amara bisawmihi. Nabi SAW mengatakan, saya lebih berhak atas Nabi Musa dibanding kalian. Maka Nabi SAW berpuasa, dan Nabi SAW memerintahkan kita berpuasa di hari Ashura. Dan hari Ashura adalah tanggal 10 Al-Muharram. Kalau konteksnya pada hari-hari ini, maka hari Ashura jatuh pada esok hari. Di mana dijelaskan dalam hadis Abu Qatadah bahwa puasa hari Ashura menghapuskan dosa 1 tahun ke belakang. Dan ini menunjukkan bahwa hari Ashura adalah hari yang besar, hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dengan Bani Israel dari musuh mereka yaitu Fir'aun. Dan berbicara tentang hari tersebut atau kejadian di hari tersebut dan korelasinya dengan pembahasan kita atau angle yang sedang kita bahas, kita tahu bahwa pada tanggal 10 Al-Muharram di hari pengejaran itu, Fir'aun mengejar Nabi Musa dengan bala tentaranya, dan akhirnya di pagi hari itu Fir'aun berhasil berada di belakang Nabi Musa. Dan Allah jelaskan apa yang terjadi di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 61. Falamma tara'al jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Dan ketika kedua belah pihak sudah saling melihat, Fir'aun bisa melihat rombongan Nabi Musa alaihissalam, dan rombongan bisa melihat Fir'aun dan bala tentaranya. Dan pada saat itu mereka terpojok karena di hadapan mereka adalah laut. Qala ashabu Musa, maka sebagian orang dari rombongan Nabi Musa menyampaikan, inna lamudrakun, kita akan tertangkap. Lalu Nabi Musa mengatakan, qala kallah inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, karena Rabbku bersama dengan diriku dan Rabbku akan memberikan petunjuk kepadaku.
Dan apa yang terjadi beberapa saat kemudian, fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asaqal bahra fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Maka kami wahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan laut, maka laut pun terbelah, laut pun terbelah. Dan setiap belahan seperti gunung yang sangat tinggi dan besar. Hadirin Allah muliakan, lihat bagaimana pembahasan tentang ketakwaan yang kita sedang bahas pada malam hari ini itu benar-benar real dalam kisah di tanggal 10 Al-Muharram pada hari itu, bahwa gentingnya kondisi, mencekamnya keadaan itu tidak mampu membuat Nabi Musa goyah, tidak mampu membuat Nabi Musa overthinking, membuat Nabi Musa galau, membuat Nabi Musa itu putus asa, membuat Nabi Musa goncang. Enggak. Padahal beliau berada di kondisi yang sangat mencekam. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun." Hadirin Allah muliakan. Coba kita renungkan, Allah mengatakan apa? Yang artinya, dan ketika kedua belah pihak sudah saling melihat satu dengan yang taro'a, ro'a ya ro, taro'a ya taro'a, saling melihat satu dengan yang lain. Dan sebagian rombongan mengatakan kita akan tertangkap. Tapi apa yang diucapkan, apa respon Nabi Musa? Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Enggak, bukan begitu. Robku bersama dengan diriku, ia akan memberikan petunjuk padaku. Hadirin, coba kita renungkan ya hadirin. Dan kita lihat. Saya mau tanya sama hadirin, pernah galau nggak dalam hidup? Pernah ya? Sering. Overthinking tuh? Sering. Dalam sebulan berapa kali? Aku sih 3 kali, Ustaz. Sehari. Kan sebulan kayak makan. Pernah terpukul? Pernah goncang? Expert berarti ada. Maksudnya dalam kehidupan lah, udah makan asam garam kehidupan lah. Insya Allah jadi orang yang kuat karena ditempa dengan ujian dan dihadapi dengan tauhid. Nah, kalau kita lihat pengalaman kita pada saat kita galau, pada saat kita sedih, pada saat kita overthinking, pada saat kita goncang, pada saat kita panik, lalu kita simpulkan, lalu kita tarik benang merah, penyebab kita mengalami suasana hati seperti di atas itu apa sih hadirin? Apa? Kesel? Bukan. Jadi sadar gak sih kita bahwa semua sebab, contoh deh, sebabnya apa? Kapan hadirin merasa terpukul pas kapan? Kenapa? Gagal nikah. Tadi cinta, sekarang gagal nikah. Jadi semua selalu digiring ke sana udah. Ya Allah. Wah, isunya selalu dibawa ke sana, gagal nikah. Gagal nikah tuh lebih tepatnya apa ketika ditolak gitu? Ketika ditolak.
Apalagi kalau ditolaknya pakai kalimat yang klise gitu ya. Antum lebih berhak mendapatkan wanita yang lebih soleh daripada saya. Waduh, itu agak dalam tuh. Kayak nggak ada alasan lain gitu. Tapi pernah ya digituin ya? Oh pernah, Masya Allah. Oke, selain gagal nikah, apa lagi? Gagal masuk sekolah atau PT, perguruan tinggi yang diincar gitu loh. Begitu pengumuman keluar, nama kita di list tuh nggak ada, kan gitu ya? Atau mungkin tidak lulus gitu loh, ya kan gitu ya? Terus apa lagi? Apa? Bisnis, gimana contoh bisnis? Jadi baca apa? Baca portal berita, dengar cerita yang satu tutup segala macam, terus apa namanya anxiety karena khawatir kondisi ke depan nggak jelas gitu ya, nggak ada. Oke, kalau kita itu kan banyak ya masalah-masalah kita ya. Kalau kita kerucutkan suasana hati kita kerucutkan, kita simpulkan, suasana hati kita itu sangat dipengaruhi dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Ya nggak sih? Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Kan itu. Karena kalau kondisi lagi tegang, tapi kita nggak dengar apa-apa, kira-kira perasaan kita gimana? Biasa aja gitu loh. Padahal suasana udah tegang gitu. Tapi biasa aja gitu. Karena suasana hati kita secara umum sangat dipengaruhi oleh apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Kalau yang kita lihat, kita dengar itu positif, suasana hati akan positif. Walaupun faktanya nggak demikian bisa jadi. Benar nggak? Sebalik kan gitu ya. Misalnya semua orang bilang antum ganteng misalnya. Gimana perasaan? Coba jujur. Seneng nggak? Padahal faktanya demikian dong. Underestimate ya Allah. Jangan minder lah. Jadi walaupun mungkin ya faktanya tidak begitu, tapi begitu. Aduh, lo ganteng banget. Posturnya proporsional, atletis segala macam. Padahal body fat kita 40 misalnya. Tapi kalau semua mengatakan Anda atletis, kita semangat. Padahal faktanya nggak demikian. Faktanya tidak demikian. Jadi kita tuh seringkali lebih dipengaruhi oleh apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan seringkali lebih kuat daripada fakta itu sendiri. Sebaliknya, kalau yang kita dengar atau kita lihat itu negatif, walaupun faktanya positif, kita terpukul seringkali. Itu tadi. Satu masjid bilang, jangan satu masjid lah, satu lapangan bilang hadirin jelek gitu. Walaupun hadirin mendapat predikat pria tertampan di Indonesia, itu bisa terpukul. Ya itu lemahnya manusia. Manusia itu sangat lemah dengan apa yang ia dengar dan apa yang dia lihat. Makanya kan pilih lingkungan itu penting, itu poinnya. Karena lingkungan itu akan menggiring apa yang Anda dengar dan apa yang Anda lihat. Semua demikian. Makanya orang tuh kalau diomongin sama satu komunitasnya, misalnya 20 orang gitu, itu misalnya di grup, ada grup dia diomongin, terus ketemu sama temennya diomongin juga, padahal dia juga ngomongin, isinya cuma 50-40 orang, itu dia bisa merasa satu dunia yang ngomongin dia, satu dunia lagi ngomongin dia, padahal kalau dia keluar sedikit beli pecel gitu, tukang pecel juga nggak ngerti dia lagi ngomongin apa, tapi perasaannya tuh merasa minder, merasa terpukul, nggak pede, sampai beli pecel nggak pede, padahal nggak ada kaitannya.
Dan dia bayar, bukan ngutang. Jadi sekali lagi, tapi itu mempengaruhi manusia itu sangat dipengaruhi dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Coba kembali ke ayat ini. Di ayat ini Nabi Musa benar-benar menghadapi kondisi yang sangat tidak kondusif. Yang beliau lihat belakang Fir'aun, depan laut, gitu. Depan nih laut, belakang Fir'aun gitu. Gimana sih kalau hadir ngelihat belakang Fir'aun? Aduh. Terus bukan hanya itu. Allah qala ashabu Musa, lalu mulai ada celetukan. Itu apa yang beliau lihat, apa yang beliau lihat. Lalu apa yang beliau dengar? Yang beliau dengar qala ashabu Musa inna lamudrakun. Kita akan ketangkep. Bayangkan. Dan itu yang Allah angkat dalam ayat ini. Yang Allah angkat apa yang Nabi Musa lihat dan apa yang Nabi Musa dengar. Di tanggal 10 itu. Dan semuanya negatif. Yang dilihat negatif, horor. Yang didengar juga horor. Tapi hasilnya, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Allahu Akbar. Hasilnya positif. Bukan demikian. Sesungguhnya Robku bersama dengan diriku dan ia akan memberikan petunjuk kepada diriku. Dan pada saat itu Nabi Musa juga clueless secara teknis, gak tahu apa solusi. Makanya Allah kata fa'auhaina, maka kami pakai kata sambung fa atau pakai huruf sambung fa. Itu artinya wahyu baru Allah kasih setelah Nabi Musa bicara demikian. Jadi setelah Nabi Musa mengatakan Allah akan kasih petunjuk, dan sebelumnya Nabi Musa mengatakan pakai sin, sayahdin. Sin di kata kerja hadayahdi itu menunjukkan akan datang. Jadi sin di ayat ke-60 di ayat 62 sayahdin itu menunjukkan future, menunjukkan masa depan atau menunjukkan ke depan, bukan sekarang. Sayahdin artinya petunjuk belum datang. Ini tentang keyakinan. Baru fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asawkal bahra fanfalaqo. Lihat bagaimana ketakwaan di level tertinggi itu tidak bisa dipengaruhi oleh apa yang dia atau apa yang seseorang itu dengar dan apa yang seorang itu lihat dari hal-hal yang negatif. Itu yang ditawarkan, hadirin. Dan ketika besok kita puasa Asyura, ada banyak hikmah. Dan salah satu hal yang harus kita camkan adalah surat Asy-Syu'ara ayat 62 ini. Atau 61, 62. Dan itu intinya. Itu yang diangkat oleh Allah. Kan hadirin sekalian. Kan banyak hal yang terjadi di pengejaran itu. Ya apa enggak? Ada banyak yang terjadi. Pasti ada banyak dinamika, ada banyak cerita. Tapi yang diangkat oleh Allah adalah sisi ini. Falamma taro al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Bisa ditekankan. Oh, yang didengar, yang dilihat Nabi Musa semua negatif. Yang beliau lihat adalah keputusasaan. Mentok udah. Gak ada jalan keluar. Laut Fir'aun. Putus asa. Dan yang beliau mendengar pun mendukung. Lamudrakun, kita akan ketangkep. Tapi hasilnya kalah. Gitu. Jadi ini antitesa dari teori atau ini anomali dari sebuah teori. Teori informasi apa? Gigo. Siapa anak komunikasi di sini? Gigo pernah dengar? Garbage in, garbage out. Kalau yang masuk itu garbage, sampah, maka menghasilkan sampah juga gitu loh. Hadirin makan makanan basi, maka hasilnya UGD gitu loh. Loh iya kan, keracunan. Jadi kalau yang kita makan buruk akan melahirkan buruk. Ini yang dimasukkan ke mata dan telinga, ini negatif. Tapi hasilnya kok iman itu loh. Karena ketakwaan menjadi
sistem pertahanan seorang hamba. Sehingga itu tadi, makanan basi itu nggak merusak tubuh. Karena tubuhnya sangat fit gitu misalnya. Virus masuk tapi nggak mempengaruhi kondisi kesehatan. Kan begitu. Nah kalau kita imannya kuat, dalam kondisi yang sangat tidak kondusif sekalipun, kita berada dalam kondisi yang kondusif. Walaupun suasananya nggak kondusif. Jadi ketika kita puasa esok, di samping kita mencari penghapusan dosa 1 tahun, tapi pesan tentang ketakwaan, pesan tentang sami'na wa ata'na. Karena sekali lagi, Allah yang perintahkan Nabi Musa keluar. Ini tentang ketakwaan. Ini bukan kabur karena maling sendal, maling ayam, atau kawin sambil lari, atau segala macam. Ini tentang ketakwaan. Allah yang perintahkan Nabi Musa untuk keluar di malam hari. Lalu dikejar sama Fir'aun. Maka ketika ini sebuah perjalanan ketakwaan, maka hasilnya adalah saya akan berikan solusi dan rezeki dari arah yang tidak ia duga. Dan dalam konteks ini Allah berikan solusi batin sebelum Allah kasih solusi zahir. Bisa dimengerti nggak? Mana yang lebih dulu? Ketenangan hati atau berjalan di tengah lautan? Itu poin. Itu. Jadi dalam kejadian di tanggal 10 Muharram pada saat itu, Allah kasih Nabi Musa alaihissalam solusi batin dan solusi zahir. Tapi yang menariknya, solusi batin lebih dulu daripada solusi zahir. Rizki batin yang bernama tauhid, iman, keyakinan, ketenangan, optimisme lebih dulu daripada solusi yang bernama berjalan di tengah lautan. Itu. Nah seringkali yang kita ingat ketika kita mendengar kisah ini, solusi apa? Zohir langsung. Kita lupa solusi batinnya. Padahal itu yang lebih dulu. Dan itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Ini pelajaran mahal. Sekali lagi, ada 2 solusi dikasih oleh Allah. Solusi batin, solusi zahir. Dan solusi batin lebih dulu daripada solusi zahir. Rizki batin lebih dahulu daripada rizki zahir. Karena itu yang paling penting. Orang tuh kalau udah panik, berantakan semua. Dan kita lupa bahwa ketidakpanikan itu rizki dari Allah. Kita kalau nggak tenang, nggak bisa mikir hadirin. Kita ujian fisika, panik nggak tenang, nggak bisa mikir. Kita tenang aja, nggak ngerti juga tuh aja. Kok jadi curhat ya? Subhanallah. Ya Allah. Ini panik nggak bisa apa? Dan kita lupa menyadari dan bersyukur bahwa ketenangan itu ada rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah kasih lebih dulu. Karena itu tadi. Karena rizki zahir itu seringkali setelah rizki batin. Karena akarnya itu rizki dan solusi yang berupa iman, ketakwaan, dan melahirkan ketenangan, keteduhan, kelapangan, optimisme, spirit, terus semangat juang yang ada di dalam hati. Saya rasa hampir satu masjid ini sudah sering mendengar kisah Nabi Musa alaihissalam. Tapi sadar nggak kita? Bisa jadi selama ini fokus kita hanya di solusi zahir.
Itu poin. Padahal nggak demikian. Ini yang dikasih solusi batin, solusi zahir. Sama seperti Fir'aun. Ketika seseorang, atau kita buat survei, dengan cara apa Allah menghancurkan Fir'aun? Maka kira-kira survei membuktikan dengan cara apa? Ditenggelamkan. Dan mayoritas atau banyak pihak lupa bahwa Allah hancurkan Fir'aun secara batin sebelum zohir. Sebelum batin dulu dihancurkan, baru zohir dihancurkan pada saat ditenggelamkan. Ditenggelamkan. Kapan dihancurkan secara batin? Bukan. Di saat dia ketakutan dan buat kebijakan mengeksekusi bayi laki-laki yang lahir. Itu paranoid, itu overthinking besar, itu anxiety kelas parah itu. Saking takutnya, tadi yang jawab siapa? Jawabannya benar nggak? Jawaban antum benar salah? Salah. Dapat hadiah. Loh, kejujuran. Berat mengakui jawaban saya salah. Coba jujur deh. Mudah nggak ngomong bilang jawaban saya salah? Hah? Berat. Dapat 2 berarti. Karena berat. Ada. Loh penting ini loh hadirin. Kita ini jujur tuh penting apa enggak? Penting itu. Kita kadang-kadang suka lupa tentang hal-hal seperti ini. Balik lagi. Pak hadirin sekalian. Itu paranoid. Itu anxiety pada, itu overthinking, itu ketakutan yang di level yang nggak terbayangkan, di level sampai pada titik kan gitu. Secara umum penguasa dimanapun itu khawatir terhadap misalnya oposisi, betul tidak? Nah, Fir'aun di level yang paling parah. Dia takut begitu ngelihat wajah anak kecil Bani Israel yang laki-laki. Ya Allah. Jadi kalau hadirin ketemu anak kecil, apalagi Bani Israel kan, mungkin lucu-lucu banget segala macam. Kayaknya boleh nggak jadi anak aku segala macam gitu. Maksudnya diasuh. Firaun ketakutan. Dan kita lupa ngelihat sisi itu. Jadi Allah hancurkan dulu batinnya sebelum Allah hancurkan fisiknya dan kerajaannya. Oh, itu poin. Makanya sekali penting ini. Dan itu seringkali kan kita gitu ngelihat apa kehidupan dunia kan kita pikir kalau hidup di rumah mewah atau penuh fasilitas uang banyak otomatis bahagia. Tidak, ini pelajaran mahal. Ini pelajaran mahal. Fir'aun itu ikon yang harus kita renungkan. Makanya diangkat dalam Al-Quran karena pelajaran mahal tentang kehidupan, tentang kesyirikan, tentang kekufuran, tentang kesombongan, tentang keangkuhan. Di balik profil yang satu ini. Agar kita tidak mengikuti jalannya. Jadi dari sini kita sebagaimana orang bertakwa ditolong secara batin sebelum ditolong secara zahir, dalam kasus ini Fir'aun dihancurkan secara batin sebelum dihancurkan secara zahir. Nah itu poin. Makanya, dan kalau orang sudah dihancurkan secara batin, itu dihancurkan secara zahir, bisa perlu bisa tidak hadirin. Makanya kan nggak semua tokoh-tokoh durjana itu dihancurkan secara zahir.
Gak semua orang-orang zolim dan itu tuh dibangkrutkan sama Allah atau dibuat miskin sama Allah atau diinikan sebelum dia meninggal, enggak. Tapi pasti dihancurkan secara batin. Karena Allah yang berfirman dalam surat Thaha kan ayat 124 kalau nggak salah, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari agamaku, fa inna lahu dia akan menghadapi kehidupan yang sengsara, hancur, hati hancur. Ini pelajaran. Jadi balik lagi ke kisah Nabi Musa dan pentingnya ketakwaan. Bagaimana Allah memberikan solusi dan rizki secara batin sebelum Allah kasih secara zahir. Dan inti adalah secara batin. Inti secara batin. Itu yang paling inti. Sebagaimana tadi, orang-orang yang gak bertakwa, mungkin secara zahir dibiarkan sama Allah. Tapi secara batin hancur. Sebaliknya orang bertakwa, gak semua yang secara zahir tertolong. Kita gak usah jauh-jauh. Siapa wanita sempurna di zaman Nabi Musa atau di Firaun? Asia, istri Firaun. Wafatnya gimana? Hah? Secara zahir, apakah alur kehidupan Asia seperti Nabi Musa? Tidak. Padahal sama-sama musuhnya satu, Firaun ini. Asia Allah takdirkan wafat di tangan Firaun. Sebagaimana Nabi Musa Allah takdirkan selamat dari kejaran Firaun. Tapi pertolongan secara batin sama. Asia tenang hadirin. Bahkan diriwayatkan disiksa itu sambil senyum hadirin. Asia. Dan dijelaskan sebenarnya beliau diwafatkan sebelum fisiknya dihancurkan. Jadi tenang wafatnya. Jadi itu poin. Di zaman Nabi SAW, Sumayyah, Yasir, wafatnya bagaimana? Disiksa sama orang Quraisy. Tapi apakah artinya Allah nggak tolong? Oh enggak, Allah tolong secara batin. Baru secara zahir orang beda-beda, ada yang di ini, ada yang itu. Dan makanya penting ini poin. Nah seringkali yang kita fokuskan yang secara zahir, yang secara batin kita lupa. Rizki, keteguhan yang dimiliki Nabi Musa itu nikmat luar biasa. Bayangkan. Yang dilihat laut dan Firaun, yang didengar keputusasaan, pesimisme dan seterusnya, tapi tetap qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Itu baru rizki, itu baru solusi, itu baru kenikmatan sejati. Fisik boleh digoncang-goncang, tapi hati tetap fokus. Nah itulah hadirin sekalian. Oleh karena itu sekali lagi kita berada di hari yang soleh, hari yang baik, hari di mana Allah selamatkan Nabi Musa dan penuh dengan ibrah besar, penuh dengan pelajaran tentang tauhid dan iman. Dan Allah yang mengatakan di ayat ke-67-nya, inna fi dzalika la ayah. Sesungguhnya dalam kisah itu ada tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk berpuasa esok di pagi hari esok dan diterima sama Allah dan diampuni 1 tahun ke belakang. Dan kita bukan hanya berpuasa secara zahir, tapi kita bisa meresapi dan bisa menghayati nilai dan makna, dan khususnya dalam masalah ketakwaan. Dan semoga Allah tolong kita secara batin dan secara fisik. Waktu sudah habis. Terima kasih atas kebersamaan hadirin. Dan jangan lupa
minta kepada Allah agar kita dapat ilmu yang bermanfaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa doakan saudara-saudara kita yang terzalimi khususnya di Palestina dan di berbagai tempat, dan semoga Allah melimpahkan keberkahan buat jamaah sekalian. Subhanahu wa ta'ala la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Intinya bahwa dengan adanya Nuriyat mulai banyak belajar sholat pun juga mulai belajar bacaannya dengan benar. Itu alhamdulillah Allah karuniain itu kepada saya. Ya terus terang aja, memang hati saya sendiri kan kosong selama sekitar SD-an. Terus selepas itu saya memang tidak lagi menjamah itu. Jadi kekosongan. Jadi motivasi saya sih ingin sekali bisa baca Quran. Walaupun sepenggal, pelan-pelan, tapi bisa. Jadi Nuriyah itu baru bagi saya dan baru pertama kali saya gitu. Dulu namanya Alibata, tapi Nuriyah ini jadi mulai dipanjangin, dibacanya per termin gitu. Alhamdulillah dengan adanya Nuriyah saya terbantu untuk bisa dapat membaca walaupun masih terbata-bata. Intinya bahwa dengan adanya Nuriyah terus saya belajar mulai dari Iqra sampai dengan PB2 itu jelas-jelas merubah hidup walaupun merubah perilaku, mulai banyak belajar sholat pun juga mulai belajar bacaannya dengan benar. Itu alhamdulillah Allah karuniain itu kepada saya. Semua diberi kemudahan dan tetap untuk memberikan yang terbaik di jalan Allah.